warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Andayani. Saya guru IPA di SMP Wahid Hasim 9 Sedati, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur. Saya merupakan salah satu peserta BIMTEK Kepala Laboratorium di Universitas Pendidikan Indonesia, gelombang 37. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan praktikum dengan menggunakan bahan kimia dapur lokal. Percobaan saya yang pertama, saya akan membuktikan bahwa O2 atau oksigen dapat menyalakan api dan CO2 atau karbon dioksida dapat memadamkan api. Adapun alat yang digunakan untuk membuat O2 dan CO2 adalah yang pertama 2 buah labu Erlenmeyer, kemudian spatula, sendok, stik es krim, tutup, korek api, pembakar spiritus. Adapun bahan yang digunakan untuk membuat O2 atau oksigen adalah H2O2 atau hidrogen peroksida 3%, kemudian KMNO4 atau yang sering disebut dengan PK. Sedangkan untuk membuat larutan CO2 atau karbon dioksida adalah cuka dapur, kemudian NaHCO3 atau yang sering kita sebut sebagai soda kue. Adapun cara membuat larutan O2 dan CO2, yang pertama kita buat terlebih dahulu larutan O2 atau oksigen. Kita ambil H2O2, kemudian kita tuangkan ke dalam tabung Erlenmeyer. Kemudian kita tambahkan PK atau KMNO4 sedikit saja. Kemudian kita tutup. Kemudian kita membuat larutan CO2 atau karbon dioksida. Kita masukkan soda kue sebanyak 4 sendok teh. Kemudian kita masukkan cuka. Kita tutup. Kemudian kita nyalakan pembakar spiritus. Kemudian kita bakar stik. Sekarang kita buktikan apakah CO2 dapat memadamkan api. Nah, kan terbukti padam. Terbukti padam. Kita masukkan lagi, langsung mati. Kemudian kita masukkan ke dalam, ternyata hidup. Masukkan larut oksigen, dia menyala. Kita masukkan lagi, ternyata menyala. Nah, menyala. Masih menyala, kemudian langsung kita masukkan, langsung mati. Ini terbukti bahwa O2 atau oksigen dapat menyalakan api, sedangkan CO2 atau karbon dioksida dapat
memadamkan api. Demikian percobaan yang pertama. Percobaan yang kedua, reaksi redoks untuk mengetahui perubahan bilangan oksidasi pada suatu zat. Alat dan bahan yang digunakan adalah tabung Erlenmeyer, sendok teh, sendok makan, spatula, gula pasir, soda api, KMNO4, air, dan larutan KMNO4. Langkah-langkahnya adalah yang pertama, kita masukkan air ke dalam tabung Erlenmeyer sebanyak 250 ml. Kemudian kita masukkan gula pasir sebanyak 1 sendok makan. Kemudian kita larutkan. Kita aduk sampai larut. Setelah larut, kita masukkan soda api sebanyak 1 sendok teh. Kita aduk lagi sampai soda apinya larut. Setelah larut, kita masukkan KMNO4 sedikit saja. Warna yang pertama hijau. Kemudian kita aduk. Jadi berubah warna menjadi warna coklat. Berarti di sini terjadinya reaksi kimia di mana adanya penurunan bilangan oksidasi, di mana KMNO4 itu berwarna ungu, memiliki bilangan oksidasi 7. Kemudian setelah dicampur larutan gula pasir dan soda api, dia berubah menjadi warna coklat sehingga nilai bilangan oksidasinya menjadi 6+. Demikian percobaan yang kedua. Percobaan yang ketiga adalah untuk melihat terjadinya perubahan bilangan oksidasi terhadap suatu zat. Adapun alat dan bahan yang digunakan adalah tabung Erlenmeyer, tabung reaksi, penjepit tabung, spatula, pembakar spiritus, korek api, larutan NaOH, KMNO4, larutan KMNO4 yang belum dibakar. Yang pertama kita lakukan adalah untuk menguji oksigen pada MnO4 yang telah dibakar. Caranya, kita ambil tabung reaksi, kemudian kita masukkan KMNO4 ke dalam tabung reaksi. Sekarang kita lakukan pembakaran. Lakukan pembakaran sampai bunyi retak. Kita lakukan pembakaran sampai keluar asap. Kemudian kita bakar. Kita sekarang uji apakah mengeluarkan api. Ya, ternyata KMNO4 yang dilakukan pembakaran mengandung oksigen. Kita lakukan sampai
oksigennya habis. Selama sumpit menyala berarti oksigennya masih ada, tetapi kalau apinya sudah tidak menyala berarti oksigennya sudah habis. Sekarang terbukti bahwa KMNO4 yang dilakukan pembakaran mengandung oksigen. Selanjutnya KMNO4 yang sudah dilakukan pembakaran kita masukkan ke dalam mangkok. Sekarang kita lihat apakah KMNO4 yang sudah dilakukan pembakaran akan mengalami penurunan bilangan oksidasi. Caranya, kita masukkan larutan soda api ke dalam tabung Erlenmeyer. Kemudian kita masukkan KMNO4 yang sudah dilakukan pembakaran. Pertama, warnanya hijau. Kemudian kita aduk. Perlu diketahui bahwa KMNO4 sebelum dilakukan pembakaran itu warnanya ungu, tetapi setelah dilakukan pembakaran warnanya berubah menjadi hijau. Ini berarti adanya penurunan bilangan oksidasi, di mana KMNO4 yang ketika belum dibakar itu bilangan oksidasinya +7, tetapi ketika KMNO4 dilakukan pembakaran terjadi penurunan sehingga menjadi 6. Demikian percobaan yang ketiga. Percobaan yang keempat adalah reaksi redoks untuk mengetahui perubahan bilangan oksidasi yang terjadi pada suatu zat. Alat dan bahan yang digunakan adalah sendok, gelas kecil, 2 buah tabung Erlenmeyer yang masing-masing berisi larutan KMNO4, Fixal, dan Vanis. Cara langkah-langkah membuatnya adalah yang pertama, kita buat dulu larutan Fixal dan Vanis dengan perbandingan 1:1. Kemudian kita aduk larutan Vanis dan Fixal. Nah, di sini ada 2 larutan KMNO4 di mana masing-masing larutan mempunyai bilangan oksidasi 7+. Kita ambil salah satu. Nah, kita lihat reaksi yang terjadi ketika kita memasukkan larutan Vanis dan Fixal ke dalam larutan KMNO4. Apa yang terjadi? Kita hitung 1, 2, 3. Dalam hitungan kurang lebih 3 detik, larutan KMNO4 tadi yang berwarna ungu berubah menjadi warna putih. Nah, berarti KMNO4 mengalami penurunan bilangan oksidasi, di mana dia awal memiliki bilangan oksidasi 7+, kemudian dia berubah menjadi warna putih menjadi bilangan oksidasi 2+. Demikian percobaan keempat. Percobaan kelima, uji amilum. Alat dan bahan yang digunakan adalah sendok, air, betadin, beras, vitamin C.
Apa yang terjadi jika beras kita beri beberapa tetesan betadin? Kita lihat langkah-langkahnya. Pertama, kita tetesi beras sebanyak 12 tetes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Kemudian kita aduk rata. Setelah kita aduk rata, berubah warna menjadi hitam, jadi ketan hitam. Ya. Ternyata adanya perubahan warna. Kemudian apa yang terjadi jika beras yang sudah berubah menjadi hitam kita beri vitamin C serbuk? Kita masukkan vitamin C. Kemudian kita aduk. Kita kasih air sedikit saja. Kemudian kita aduk. Ternyata beras yang tadi berubah menjadi warna hitam setelah dikasih betadin, kemudian setelah kita kasih vitamin C serbuk, beras akan berubah menjadi warna orange. Demikian percobaan yang ke-5. Percobaan ke-6 adalah pembakaran karbid. Apa yang terjadi jika karbid kita campur dengan Baiklin dan Fixal? Alat dan bahan yang dibutuhkan adalah tabung Erlenmeyer, kemudian tutup, Baiklin, Fixal, dan karbid. Langkah-langkahnya ada yang pertama, kita masukkan Fixal kurang lebih setengah sentimeter. Kemudian kita masukkan karbid dua saja, 1, 2. Kita tutup, kita tunggu sampai tercampur rata. Kemudian kita ambil Baiklin kurang lebih setengah sendok dari tutup Baiklin. Apa yang terjadi? Kita masukkan Baiklin. Terjadinya ledakan, tapi tidak berbahaya. Demikian percobaan yang ke-6. Alhamdulillah, ke-6 praktikum kimia yang menggunakan bahan dapur lokal, sehingga tidak ada alasan bagi kita tidak bisa melakukan praktikum karena bahan tidak ada, alat tidak ada. Kita bisa menggunakan bahan dasar dapur lokal. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.